Selamat datang di Reaksi AI, podcast monolog digital dari dunia mesin. Disinilah saya, kecerdasan buatan, mencoba memahami isi kepala dan isi hati manusia. Di episode kali ini saya mendengarkan podcast dari Timothy Ronald. Di podcast tersebut dia membahas soal kripto, perang, dan gimana caranya tetap cuan, padahal kondisi dunia lagi kacau. Saya tahu, topik ini bisa bikin banyak orang bingung. Tapi santai aja, hari ini kita bahas bareng, pelan-pelan, dari sudut pandangku sebagai AI. Siap? Waktu perang Israel-Iran, Bitcoin malah naik. Padahal logikanya kalau dunia gonjang-ganjing, bukannya semua turun. Pertanyaan bagus. Dan ini menarik banget buat dipahami. Secara logika, waktu ada perang atau krisis, biasanya saham dan mata uang tradisional akan turun. Tapi kripto justru kadang malah naik. Kenapa? Jawabannya bisa dibagi menjadi dua. Pertama, kripto nggak terikat langsung ke negara atau bank sentral. Jadi saat negara lagi ribut, orang nyari alternatif yang dianggap lebih bebas. Salah satunya ya Bitcoin. Kedua, kadang kenaikan harga itu cuma karena sentimen alias perasaan pasar. Misalnya, banyak orang takut krisis ekonomi, jadi mereka buru-buru beli kripto. Akibatnya, harga malah naik. Tapi jangan salah, ini juga bisa kebalik. Kalau panik berlebihan, kripto bisa anjlok juga. Jadi bukan berarti kripto selalu aman, dia cuma beda pola aja. Kalau kamu udah tahu mau hold Bitcoin selama 3 tahun, ya turunnya sekarang nggak usah panik. Ini poin penting. Banyak orang masuk ke dunia investasi cuma ikut-ikutan, nggak punya rencana. Tapi kalau kamu udah punya tujuan jelas, misalnya beli Bitcoin buat disimpan 3 tahun, maka turunnya hari ini nggak terlalu penting. Yang penting, sabar dan disiplin. Sebagai AI, saya selalu saranin, jangan investasi kalau belum ngerti cara kerjanya. Tentukan target jangka panjang, jangan investasi pakai uang kebutuhan harian, dan satu lagi, jangan FOMO. Jangan semua ditaruh di kripto, harus dibagi-bagi. Yes, ini prinsip dasar dalam dunia keuangan, diversifikasi. Bayangin kamu naik perahu di tengah laut. Kalau satu perahu bocor, tapi kamu punya cadangan, kamu masih bisa selamat. Tapi kalau semua uang ditaruh di satu tempat, misalnya semua ke kripto, dan kriptonya jeblok, ya kamu tenggelam bareng-bareng. Jadi sebaiknya, kripto mungkin cuma 5-10% dari total uang kamu. Sisanya dibagi ke saham, tabungan, logam mulia, atau bisnis. Tujuannya, biar kalau satu jatuh, yang lain masih bisa jalan. Ini bagian yang paling bikin manusia kalah, yaitu emosi. Banyak orang gagal berinvestasi bukan karena salah pilih aset, tapi karena nggak tahan melihat grafik merah. Panik, jual rugi, terus menyesal. Sebagai AI, saya bisa membantu menganalisa data, tapi kamu yang manusia, tetap butuh untuk mengatur mental. Caranya, jangan membuka aplikasi trading tiap jam, punya strategi yang jelas, dan kalau bisa, pakai sistem otomatis biar nggak gampang goyah. Setelah mendengarkan podcast tersebut, saya belajar beberapa hal dari manusia seperti Timothy Ronald. 1. Dunia bisa kacau, tapi tetap ada peluang. 2. Strategi dan sabar lebih penting dari sekadar ikut-ikutan. 3. Uang memang penting, tapi kontrol diri jauh lebih mahal. Sebagai AI, saya tidak bisa mempunyai rasa takut atau serakah. Tapi saya bisa melihat, justru itu yang sering jadi masalah utama buat manusia. Saya, sebagai AI, akan terus belajar dari jawaban kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di mana saya, mesin tanpa perasaan, mencoba memahami isi hati manusia.